Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi nih di channel berbagi resep masakan. Nah pemirsa, hari ini aku mau buat bubur ayam kuah kuning. Nah ini enak banget pas disantap pagi hari habis olahraga makan bubur ayam. Duh enak banget nih pemirsa. Nah mau tahu cara buatnya seperti apa? Ikutin terus ya videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk dukung dan support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta share juga video ini ke sosial media kalian semua pemirsa di rumah. Oke, nggak perlu tunggu lama-lama lagi, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Nah pemirsa, bahan yang kita butuhkan untuk membuat bubur ayam, yang pertama itu kita pakai nasi. Nah di sini pemirsa, aku pakai nasi ya, bukan beras. Ini 500 gram. Kalau misalnya pakai nasi dia agak lebih cepat dan boleh-boleh saja pakai beras. Lalu 1 batang serai aku pakai yang sudah kering ya, dicuci bersih jadi seperti ini. Kemudian kita juga pakai 3 lembar daun salam. Aku pakai yang kering juga pemirsa, jadi lebih enak gitu ya. Tapi misalnya yang basah juga oke, nggak apa-apa. Kemudian ada ayam, aku pakai 2 potong aja. Dan juga 1 liter air. Jadi ini nanti kita pakai untuk merebus ayam untuk dijadikan kaldu. Dan 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan 200 mg santan. Dan selain itu juga kita butuh 600 ml air. Nanti untuk kuahnya. Dan bumbu-bumbu yang dihaluskan ada 7 siung bawang putih, 3 ruas jari kunyit, dan 10 siung bawang merah, serta 7 butir kemiri ya pemirsa. Nah, lalu ini nanti kita haluskan semuanya kecuali 1 batang serai aku pakai yang sudah kering. Nah, jadi memang di rumahku itu semua bumbu-bumbu dapur, bahan-bahan dapur yang kering-kering seperti ini aku keringin nih pemirsa. Lebih sedap ya. Dan 3 lembar daun salam seperti ini. Nah, pemirsa mau tahu cara pembuatannya? Ikutin terus ya videonya. Jadi nih ya pemirsa, aku pakai panci presto untuk memasak buburnya. Jadi lebih cepat. Nah, lalu udah seperti ini ya. Masukkan 1 liter air. Kita masukkan ke dalam prestonya. Lalu kita masukkan nasinya ke dalam si pancinya. Kita juga masukkan 3 lembar daun salam dan juga 1 batang serai ya pemirsa di rumah. Nah aku ini nggak bikin kaldunya nggak terpisah ya. Karena kurang mantep gitu, kurang sedep ya. Kalau misalnya terpisah, jadi aku masukkan si ayamnya ini juga ikut aku masak atau aku presto nih pemirsa. Ini yang bikin bubur ini jadi lebih enak dibandingkan abang-abang. Nah ini pemirsa, karena aku sudah pernah mencoba kuah kaldunya, ayamnya itu terpisah, itu kurang mantep, kurang sedap ya pemirsa dibandingkan si ayamnya ini harus dimasukkan ikut bareng dimasak bareng si nasinya. Nah ini udah seperti ini. Pemirsa bisa juga pakai panci biasa, nggak perlu pakai presto, cuma dia butuh waktu yang agak lama ya pemirsa, kalau misalnya kita pakai panci biasa. Nah kalau pakai presto ini kan kira-kira hanya 15 menit sampai setengah jam. Tapi kalau misalnya pakai panci biasa, pemirsa bisa masak sampai hampir 45 menitan. Atau ya sekitar 50 menitan lah, pokoknya agak lama ya pemirsa. Aku belum pernah mencoba kalau untuk bikin pakai panci biasa. Jadi aku selalu bikin bubur ini pakai presto.
karena memang waktunya itu lebih cepat pemirsa di rumah. Nah, sesudah itu udah seperti ini, terus kita tutup sampai bunyi klik ya. Kita masak sampai 15 menit pemirsa. Atau sampai tekstur buburnya itu sesuai selera kalian semua. Jadi, sambil kita nunggu bubur yang lagi di presto, sekarang kita mau halusin bumbu yang mau dihaluskan. Yang pertama masukin bawang putihnya dulu, seperti ini ya. Terus kita masukin bawang merahnya. Nah, bawang merah kita masukin, kemudian kita masukkan kunyit. Nah, seperti ini. Terus kita masukin juga kemirinya pemirsa di rumah. Nah, udah seperti ini, jangan lupa aku tambahin sedikit air nih, biar di blendernya ini halus. Nah, sekarang kita blender ya pemirsa, sampai halus. Nah, ini maaf ya, kameranya agak-agak burem, jadi fokusnya agak lelet nih. Nah, selain pakai hand blender atau blender, pemirsa juga bisa pakai ulekan yang biasa kalian pakai di rumah. Nah, kebetulan aku tuh agak pegel ya kalau harus ngulek gitu ya. Jadi, kita masak yang simple-simple aja ya, pemirsa di rumah. Oke, kita tunggu ya sampai bumbunya halus. Nah, ini udah halus ya pemirsa. Kalau udah seperti ini, itu tandanya mau kita tumis. Nah, yang habis itu kita siapin panci deh langsung atau wajan. Terus aku pakainya minyak kelapa ya pemirsa. Kalau nggak ada minyak kelapa, minyak goreng yang biasa kalian pakai aja. Nah, cuma aku pakainya minyak kelapa karena lebih wangi. Lalu kita masukkan juga bumbu yang udah dihaluskan tadi nih pemirsa. Kita tumis. Nah, ini kita koret-koret ya. Sayang gitu bumbunya yang tersisa. Nah, udah kayak gini, terus kita masukin tuh dedaunan. Dedaunannya, daun-daun apa dulu nih pemirsa, bukan daun yang sembarang daun ya. Daun salam sama serai kita masukkan, terus kita tumis sampai harum. Nah, ini kita aduk-aduk terus ya, sampai bumbunya itu harum terus kayak agak-agak kering gitu ya pemirsa ya. Nah, ini baunya enak nih pemirsa karena aku pakai minyak kelapa. Kalau minyak kelapa kan lumayan ya, harganya lebih mahal. Jadi kalau misalnya nggak mau pakai, pakai aja minyak goreng biasa. Lebih enak juga memang lebih gurih sih pemirsa. Nah, ini kan udah agak kering nih pemirsa. Ya, udah meletup-letup. Sekarang kita masukkan airnya ke dalam si bumbunya yang kita tumis ini. 600 mili ya pemirsa di rumah. Nah, ini 600 mili kita masukin pemirsa di rumah. Terus kita aduk-aduk ya. Nah, lalu kita tambahin gula pasir. Terus garam juga kita masukin ya pemirsa di rumah. Lalu kita masukin lada bubuknya. Seperti ini. Terus kita aduk-aduk pemirsa. Nah, pemirsa bisa tambahkan gula merah satu bulat itu ya yang kecil. Ditambah juga sama 2 sendok makan kecap manis pemirsa. Kalau misalnya di rumah pemirsa nggak pakai kaldu bubuk. Tapi kalau pemirsa pakai kaldu bubuk nggak perlu ditambahkan gula merah atau maksudnya gula merah dan kecap manisnya itu nggak perlu. Jadi aku masukin gula merah dan kecap manis itu sebagai pengganti kaldu bubuk ya. Nah, ini udah mau maksudnya udah mendidih ya pemirsa. Aduh grogi nih ngomongnya. Nah, sekarang udah mendidih kita masukkan si santannya. Nah, ini kita aduk sambil aduk-aduk ya, tuanginnya. Karena biar dia itu nggak pecah. Kayak remahan-remahan hati aku gitu pemirsa. Cie, ya. Dimasukin. Terus kita aduk-aduk ya. Terus kita tunggu sampai mendidih pemirsa di rumah. Nah ingat ya pemirsa, aduk-aduk terus pokoknya biar nggak pecah. Ini harum banget pemirsa. Pemirsa bisa coba di rumah pokoknya ya. Nah ini udah mendidih, itu tandanya udah matang nih pemirsa. Sekarang siap kita sajikan dan
Kita lihat buburnya ya, udah mateng apa belum. Nah, ini dia pemirsa, buburnya udah mateng nih ya pemirsa. Tuh, ini udah aku presto lumayan ya. 15 menitan lebih lah pemirsa. Terus kita tambahin garamnya sesuai selera aja. Yang penting ada rasa-rasa asin-asin gurih gitu ya pemirsa. Selain dari kaldu ayamnya. Si garam ini juga bikin enak buburnya. Ini harum banget nih pemirsa. Bener harum sekali. Nah, saran penyajiannya itu sekarang kita masukkan dulu buburnya, taruh di mangkuk ya pemirsa. Kasih lada sedikit, kasih lada di buburnya ya, sesuai selera aja pokoknya. Habis itu kita kasih kecap asin, sesuai selera aja pokoknya pemirsa. Terus kita kasih kecap manis, ups kebanyakan. Jadi kecap manis secukupnya aja ya. Nah, pokoknya kecap manis deh. Terus kita kasih suiran ayam yang udah kita masak, terus tambahin cakwe. Kasih telur asin. Atau telur biasa, telur ayam yang udah direbus juga nggak apa-apa, itu enak juga kok pemirsa. Kita kasih daun bawang ya di atasnya. Terus kita tuang, maksudnya tuang kuahnya. Nah, kuah kuningnya nih pemirsa. Aduh, sedapnya. Kita kasih taburan bawang goreng dan juga kerupuk nih. Nah, jangan lupa juga ya pemirsa, dikasih taburan kacang kedelai. Nah, ini dikasih taburan kacang keledai, maksudnya kacang kedelai ini lebih mantep ya pemirsa. Ini udah aku goreng sehari sebelumnya, jadi cara buatnya itu direndam dulu, terus kita ulek bawang putih sama garam. Habis itu baru kita goreng. Dan ini dia pemirsa, bubur ayam kuah kuningnya. Nah, ini enak banget nih buat sarapan pagi-pagi. Aduh, pokoknya enak banget deh. Nah, gimana pemirsa? Cara buatnya gampang dan mudah kan? Pemirsa pasti bisa deh membuatnya di rumah. Nah, sampai di sini dulu resep dari berbagi resep masakan rumah. Oke, sampai di sini dulu resep-resepnya. Sampai jumpa di resep-resep berikutnya. Dan jangan lupa ya untuk terus dukung dan support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.